Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa duduk kembali setelah sholat isya berjamaah, dan kita masih meneruskan kajian tadi ba'da maghrib seputar kemuliaan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah singgung bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa hari-hari itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang antum harus lakukan dalam rangka memuliakan hari yang Allah muliakan? Apa yang antum harus lakukan? Tentu yang harus kita lakukan adalah dengan cara memanfaatkan waktu-waktu tersebut sebaik mungkin, supaya Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan hari-hari ini tidak kecewa dengan kita. Karena Allah mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innah min taqwal qulub." Karena yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada takwa hati kita kepada Allah. Artinya kalau seandainya kita biasa saja melewati 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah kayak hari-hari biasa, berarti kita belum bisa mengagungkan syiar-syiar Allah. Ketika tidak bisa mengagungkan syiar Allah dan tidak dianggap mengagungkan syiar Allah, konsekuensinya berarti tidak ada ketakwaan dalam hati kita. Karena barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itulah bentuk takwanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak mengagungkan syiar Allah, kita jalani dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kayak hari-hari biasa seolah nggak ada istimewanya, berarti kita belum mengagungkan syiar Allah. Ketika itu dipertanyakan takwanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita lakukan selama kita menjalani ini? Karena bahasa kita sudah lewat beberapa hari ini. Sekarang tanggal berapa? Dzulhijjah? Udah tanggal 5 kan? Berarti udah separuh. Ya enggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa mengambil seluruhnya, maka ambil sebagiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata para ulama yang pertama, harusnya nasihat ini sebenarnya dinasihatkan sebelum masuk tanggal 1. Pertama adalah mempersiapkan diri dengan at-taubatu as-sadiqatu, bertobat dengan tobat yang jujur. Harus benar-benar tobat. Karena kenapa? Kalau seandainya kita ini sholat kok malas, baca Quran juga malas, zikir malas, kan itu. Mau ngaji saja malas. Kadang-kadang datang karena malu kawan datang, masa saya tak datang? Ya. Itu salah satu dampak dari kemalasan ibadah itu, tidak lain dan bukan karena dampak maksiat. Maksiat itulah yang menjadikan malas ibadah. Sebaliknya, orang yang kemudian meninggalkan maksiat dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan rajin ibadah. Itu udah matematika.
Kalau maksiat pasti malas ibadah, tapi kalau rajin ibadah pasti malas maksiat. Makanya taubat itu dipentingkan tuh. Kalau orang belum bisa meninggalkan maksiat di awal bulan Dzulhijjah, jangan harap dia bisa mengagungkan syiar Allah. Dia tidak akan bisa mengagungkan syiar Allah. Karena malas, mau sholat malam malas, mau baca Quran malas. Coba kalau seandainya kita program dari awal, 1 hari saja kita program 3 juz, berarti 10 hari itu hatam tuh Quran tuh. Kalau kita program kan, oke 1 hari 3 juz, besok 3 juz, besok 3 juz, selesai Quran tuh 10 hari. Dan 3 juz itu tidak lama sebenarnya kalau kita mau nongkrong betul-betul dengan Quran. Tapi itu tidak kita lakukan. Jangan lagi cerita 30 juz, juz 30 saja tak tahu antum ini, entah baca entah tidak kan gitu. Saya sudah Ustaz menghatamkan Quran, baca kulhu 3 kali katanya. Kan kulhu itu kan sepertiga Quran. Berarti kalau 2 kulhu 2/3 Al-Quran. 3 kali kulhu hatamlah Quran tuh. Itu aja nggak dilakukan. Ada orang kata Rasul, kenapa kalian tidak membaca sepertiga Al-Quran setiap hari, kata Rasul. Kata sahabat, mana bisa kami mau menghatamkan setiap hari sepertiga Quran ya Rasul. Kata Rasul, apakah kalian lemah untuk membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad? Itu sepertiga Quran tuh kata Nabi. Kalau qul ya ayyuhal kafirun 1/4 Al-Quran. Baca qul ya ayyuhal kafirun 4 kali hatam itulah Quran tuh. Kan itu aja nggak dilakukan. Ya. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Makanya penting taubat as-sadiqah, jujur, betul-betul jujur taubat itu, betul-betul melepaskan dosa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting berazamlah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Soal nanti setelah itu maksiat lagi itu urusan lain tuh. Mudah-mudahan pengaruh taubat di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terus berlangsung. Ini yang pertama ya. Yang kedua, al-azmu al-jad ala ightinami hadhil ayyam, bersungguh-sungguh untuk berusaha mendulang pahala sebesar-besarnya, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena tadi saya sudah katakan hadis yang saya singgung di awal, bahwa tidak ada amal saleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang beramal saleh di permulaan bulan Dzulhijjah. Bahkan pahalanya tidak sebanding dengan jihad, kecuali orang yang berjihad ini betul-betul mati syahid dan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk di jalan Allah, baru sebanding. Coba kalau seandainya, contoh saja sedekah, antum punya uang 100.000, antum pecahkan jadi 10.000. Berarti kan ada 10 tuh, tiap hari 10, masukkan kotak infak 10, masukkan kotak infak 10. 10 hari selesailah 100.000 tuh. Setiap hari kan antum bisa infak tuh. Dengan 100.000, dengan seharinya 10.000. Jadi seolah-olah setiap hari ini mulai tanggal 1 antum mati syahid, hidup lagi. Ya, tanggal 2-nya mati syahid lagi, hidup lagi antum. Tanggal 3-nya mati syahid lagi, hidup lagi antum. Padahal di zaman Rasul, Abdullah ibn Haram itu saat wafatnya itu berdialog dengan Allah, disebutkan dalam hadis yang sahih itu. Dan Allah mengatakan, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku. Kata Abdullah ibn Haram, saya tidak ingin berangan-angan ya Rabb, kecuali kau hidupkan kembali aku kedua kalinya, dan aku ingin mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan mustahil orang mati hidup lagi katanya. Kemudian kalau begitu, sampaikanlah kondisiku di sisimu kepada Jabir putraku dan manusia yang lainnya. Turunlah ayat yang menjelaskan kondisi Abdullah ibn Haram ya, tentang apakah mereka mengira orang-orang yang mati syahid itu mati? Tidak, bal ahya, bahkan mereka hidup, inda rabbihim yurzakun, di sisi Rabb mereka diberikan rezeki. Jadi kalau Abdullah ibn Haram saja saat kematiannya ingin hidup lagi biar berjihad lagi kedua kali ikut mati syahid, kita bisa melakukan sekarang.
Dengan cara apa? Setiap hari kita bersedekah. Hari ini mati syahid, besok mati syahid lagi, besok mati syahid lagi, besok mati syahid lagi. Dengan cara apa? Dengan uang 10.000. Masukkan ke celeng kotak infak, ke celeng. Itu baru sedekahnya tuh. Belum dengan baca Qur'annya, mati syahid lagi. Ya, belum dengan zikirnya, mati syahid lagi. Berapa kita dapat amalan mati syahid itu jadinya? Padahal orang yang mati syahid itu kalau masuk surga nggak ada hisab loh. Direct masuk surga tuh. Ya. Dan ini kesempatan. Makanya yang kedua, cobalah berfikir sehat. Banyak kesempatan yang luar biasa di awal bulan Dzulhijjah. Lakukan dari semua amal soleh. Amal soleh kan banyak. Macam-macam amal soleh itu. Ya. Kemudian yang ketiga, al-bu'du anil ma'asi. Coba berhenti dari melakukan maksiat. Karena maksiat di bulan-bulan hurum saja dilipat gandakan dosanya. Apalagi di hari-hari terbaik di dunia, lebih lipat gandakan lagi itu dosanya. Tinggalkan maksiat, tundukkan pandangan, ya. Kemudian juga yang keempat, berusaha untuk mengenali keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, sebab dengan mengetahui keutamaan itulah terangsang kita untuk menghidupkannya. Orang kalau tahu keutamaannya kan tertarik tuh. Karena kalau tidak tahu keutamaannya mana tertarik. Makanya ngaji. Ya, biar tahu apa keutamaannya. Yang pertama, Allah bersumpah, tadi sudah saya singgung, dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Wal fajri walayalin ashri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk ayyamam ma'lumat. Hari-hari yang maklum. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hajj 28. Allah mengatakan, "Wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat." Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Dan yang ditentukan itu maksudnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutnya seafdol-afdolnya hari dalam dunia. Kemudian yang keempat, di dalamnya ada hari Arafah, yang setan tidak pernah terhina sebelumnya kecuali di hari Arafah. Karena turun rahmat dan ribuan para malaikat turun dan Allah mengampuni seluruh yang ada di padang Arafah. Dan juga ada Yaumun Nahar, ya, ada hari penyembelihan. Dan itu seafdal-afdalnya hari-hari penyembelihan, Yaumul Idul Adha itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, a'zamul ayyami indallahi yauman nahri, thumma yaumal qar. Seagung-agungnya hari dalam satu dunia di sisi Allah itu adalah hari nahar. Itulah puncak daripada 10 hari terbaik di dunia, hari nahar itu. Tanggal berapa? Tanggal 10. Itulah puncak hari terbaik di dunia. Dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keenam, terkumpul semua rukun-rukun Islam, dari syahadat sampai haji. Dan juga yang ke-7, ada ibadah haji, yang merupakan ibadah yang sangat mulia. Karena ibadah haji itu mengumpulkan 3 perkara. 1, keutamaan waktu. 2, keutamaan tempat. 3, keutamaan ibadah. Pertama, keutamaan waktu karena dikerjakan di bulan hurum Dzulhijjah. Kedua, keutamaan tempat karena dikerjakan di tempat paling mulia di dunia, Mekah. Dan keutamaan ibadah karena ibadah haji itu kata Rasul, laisa lahul jaza indallahi ilal jannah. Tidak ada yang pantas balasannya kecuali surga. Dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk padanya ada kurban penyembelihan yang menunjukkan apa? I'lan tauhid. Ketika dukun-dukun mereka menyaratkan kurban untuk jin, untuk setan, ya, ketika jin-jin kemudian penjaga pohon, penjaga klinik-klinik meminta kepada manusia untuk dipersembahkan kepada mereka korban-korban, maka kita sebagai ahli tauhid mempersembahkan korban itu untuk Allah. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah.
Dan Rasul mengatakan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapapun yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah berlaku kesyirikan. Ketika kita berkorban di hari raya Idul Adha untuk Allah, maka itulah bentuk tauhid. Kita sedang mengiklankan tauhid. Dan kurban itu ada di tanggal 10, masuk pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Belum lagi di situ ada gema takbir. Ada ibadah yang sangat luar biasa. Kalau haji harus punya modal. Ya kan, kadang-kadang kalau haji furoda mahal lagi. Kau daftar haji hari ini 20 tahun lagi baru haji. Ya, kadang-kadang tidak sanggup, akhirnya keluar. Ya, nggak sanggup nyicil. Ataupun korban harus pakai duit juga tuh. Apalagi kambing di sini lebih mahal dibandingkan di Batam. Ya. Tapi ada ibadah yang jauh lebih hebat dibandingkan itu semua. Tanpa modal, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Anak kecil bisa melakukannya, anak remaja bisa melakukannya, orang tua bisa melakukannya, laki-laki perempuan bisa melakukannya, orang sehat bisa melakukannya, orang sakit pun bisa melakukannya. Orang yang ada di kantor, yang ada di pasar, yang ada di rumah, dimanapun orang bisa melakukannya ibadah ini. Kata Nabi SAW, ala adullukum bi khairi min a'malikum. Maukah kutunjukkan kepada kalian sebaik-baik amalan? Bayangkan Rasul mengatakan sebaik-baik amalan. Ya. Wa azkaha inda malikikum. Amalan ini bisa membersihkan kalian di sisi Rabb kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum. Amalan ini bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairun min infaqiz zahabi wal waraq. Amalan ini jauh lebih baik dibandingkan Anda menginfakkan semua emas dan perak Anda. Wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadrib a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan amal ini jauh lebih baik dibandingkan kau berjihad, kau memukul musuh atau kau dipukul musuh. Sahabat bertanya, amalan apa itu? Amalan terbaik, bisa mensucikan di sisi Allah, bisa mengangkat derajat, lebih baik daripada sedekah, infak dan perak, bahkan lebih baik daripada jihad. Apa amalannya wahai Rasul? Kata Nabi SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan salafus saleh, apabila masuk tanggal 1, mulai mereka berzikir dengan membaca 3 kalimat: takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Atau dengan kata lain, takbiran. Antum takbiran itu kalau malam Idul Adha saja. Takbiran itu sudah dikumandangkan mulai tanggal 1. Harusnya. Itulah takbir mutlak namanya. Makanya Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sahabat-sahabat yang lainnya, apabila mereka masuk pasar mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu, mulai mereka takbiran itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Didengar sama orang pasar, diikuti, menggema takbir, seolah-olah pasar itu bergema dengan takbiran itu. Tapi sendiri-sendiri bukan dipimpin. Ya. Tapi begitulah pasar di zaman para sahabat, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bergema takbir tuh. Kalau kita takbiran itu nunggu Idul Adha kan? Aku udah malam Idul Adha, takbiran. Justru aneh kalau antum takbiran di pasar, Allahu Akbar. Bang, masih lama Idul Adha katanya. Karena enggak tahu syariatnya. Ya kan? Padahal tanggal 1 itu sudah takbiran kita. Maksudnya takbir mutlak, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri, baik lagi naik motor, baik naik mobil, baik di rumah, baik mau tidur, takbiran saja sendiri-sendiri. Ini enggak pula takbiran pula pakai kaset yang ada remiknya, yang ada dangdutnya. Ya, takbiran apa antum ini pakai kaset? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di 10 awal bulan Dzulhijjah ada ibadah mulia yang disebut dengan zikir. Zikir yang dikencangkan, takbir, tahlil, tahmid, perbanyak.
Dari tanggal 1 kemarin harusnya tuh. Ya, sampai tanggal 10. Nanti hari tasyrik baru namanya zikir muqayyad atau takbir muqayyad. Hanya dibaca selepas sholat wajib saja. Ya, selepas sholat wajib, setelah habis duhur baca takbir 3 kali itu zikir. Nanti habis sholat asar gitu lagi, habis sholat maghrib gitu lagi, subuh gitu lagi, duhur gitu lagi. Besoknya diulang sampai ketika terbenam hari tasyrik yang ke-13. Berhenti takbir di ba'da asar, karena maghrib sudah nggak ada lagi. Jadi ada zikir muqayyad, ada atau takbir muqayyad, ada takbir mutlak namanya. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum, ya beramal soleh secara umum. Ya, amal soleh kan macam-macam. Ada istighfar, amal soleh. Birrul walidain, amal soleh. Silaturahim, amal soleh. Menyebarkan salam, amal soleh. Kemudian juga memberi makan kepada yang membutuhkan dari fuqara wal masakin, juga amal soleh. Kemudian ada orang bertengkar, kita islah, itu juga amal soleh. Kemudian mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu juga amal soleh. Menjaga lisan, itu amal soleh. Menjaga kemaluan, itu amal soleh. Berbuat baik kepada tetangga, itu amal soleh. Berbuat baik kepada anak yatim, amal soleh. Menginfakkan harta di jalan Allah, sampai antum di jalan nampak nih, ini bahaya nih batu nih, kalau ada motor nih teguling nih, angkat batu, sisihkan. Itu imatatul adza namanya. Itu amal soleh terbaik. Bahkan ada seorang ulama namanya Rabi' ibn Khaisam. Itu kalau dari rumah ke masjid, maka pandangannya akan ke bawah mencari duri-duri, paku-paku, batu-batu yang kira-kira orang tersakiti, maka dia ambil, dia sisihkan ke pinggir. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalau ketika aku memungut hal-hal yang membahayakan manusia itu ada pahalanya, ku kirim untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Sampai seperti itu. Tidak mesti kemudian kita harus sedekah ngirim pahala sama orang tua itu. Punguti paku aja di jalan. Nah, mulai besok kan tuh jalan-jalan aja cari paku. Kan itu. Dan tadi sangka rongsokan lah Ustaz. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga bagi suami menafkahi keluarga juga amal saleh. Mengkafil anak yatim, termasuk ziarah orang sakit tadi. Ustaz, Iwan gak ada yang sakit, masa saya doakan suruh sakit supaya saya ziarah? Rumah sakit banyak. Coba ke rumah sakit tuh, semua sakit semua. Kita pun keluar ikut sakit juga. Tengok orang sakit kan itu ya. Jadi ziarah kepada orang sakit juga amal saleh. Kemudian memudahkan muamalah, itu amal soleh. Kata Nabi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qadha wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjadi penjual, yang memudahkan ketika menjadi pembeli, yang memudahkan ketika berhutang, yang memudahkan ketika bayar hutang. Semua dimudahkan, itu amal soleh. Antum sebagai penjual buah-buahan, bang beli salak 1 kilo, dah dihitung 1 kilo, dimudahkan, dia nggak tahu, saya tambah sedikit lagi, lebih daripada 1 kilo, 1 kilo 1 on, dimudahkan, amal soleh. Bahkan tuh sedekahus sir namanya, orang itu tak tahu ya. Atau sebagai pembeli, aduh kembaliannya 2.000, macam mana nih, pokoknya saya mau kembali 2.000 ya. Dicarinya pedagang itu keliling-keliling pasar cari uang 2.000 tuh, cari susuan tuh, sampai 1 jam, sampai yang mau beli itu 1 jam nunggu, dia akhirnya pergi, kan merugikan pedagang kan. Kalau 2.000 sedekahkan saja, ambil, kan enak tuh. Kalau laki-laki, bapak-bapak insya Allah seperti itu. Biasanya mama yang masalah nih ya, gara-gara 2.000 pindah langganan, gara-gara 2.000 tolong pindah langganan. Oh, 1 ikat di situ mahal kali. Berapa mahalnya? Beda 2.000. Lah, beda 2.000. Saya kira beda 100.000 ya. Ini beda 2.000, pindah langganan. Mana samhannya di sini? Ya. Bukankah orang jual sayur kadang-kadang lebih miskin daripada kita? Dia aja jual sayur berapa lah untungnya? Masa gara 2.000 pindah langganan coba? Padahal kalau seandainya kekayaannya di jumlah, masih kita lebih kaya dibandingkan dia. Walaupun kita kasih untung 2.000. Samhannya nggak ada. Amal solehnya di mana tuh?
Padahal masuk pasar itu kita bisa beramal soleh, terutama di tanggal 1 sampai tanggal 9. Jangan rewel ini mama nih. Ya, samhan idza ishtara, permudah kalau membeli itu. Itu termasuk amal soleh, termasuk qadha hawaijil muslimin, memberikan kebutuhan kaum muslimin, hajat. Kalau tetangga kita tidak punya motor, minta diantar, punya mobil antar. Ya, apa sih yang kurang? Oke, ini lagi sakit, biar saya datangkan dokternya, saya ke sana. Ya, kalau kita bisa, kenapa tidak lakukan? Jangan kemudian nafsi-nafsi, ya itu kan tetangga, udah ada saudaranya, ngapain pula saya ikut campur? Nggak gitu. Ya, manusia itu hidup bersosial, harus berkumpul, saling ta'awun alal birri wat taqwa. Termasuk juga as-salatu ala nabi, yang mudahlah salawat kepada nabi. Ya, hari-hari kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau antum mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, datang malaikat membawa salawat kita masuk ke kuburan nabi. Kemudian malaikat akan mengatakan, ya Rasulullah, umatmu bersolawat 1 kali. Apa kata Rasul? Rasul bersolawat 10 kali kepada kita. Mendoakan 10 kali kepada kita Nabi. Ya. Jadi kalau kita menjadi ingin terus didoakan oleh Nabi, gampang sebenarnya. Banyak-banyak solawat saja. Hari-hari kita doakan Nabi itu. Ya. Bahkan lebih lagi doanya, 1 kali solawat, dia 10 kali pula bersolawat kepada kita kan. Tapi kita enggak mau didoakan Nabi, makanya bakhil bersolawat. Ya. Solawat itu termasuk amal soleh. Perbanyak solawat sekarang ini. Ya. Termasuk amal soleh adalah adamul idza'il muslim. Jangan coba-coba menyakiti seorang muslim, entah dengan lisan kita, perbuatan kita. Janganlah naruh parkir sembarangan kan itu. Kadang-kadang depan pula parkir di rumah orang, kita rumah sendiri, parkir pula depan rumah orang. Naruh sampah yang busuk-busuk di situ, kita yang naruh sampah, tetangga yang kena baunya. Tahulah pohon mangga itu pohon kita, dahannya ke tempat dia, giliran berbuah kita ambil daunnya pula dia yang nyapu. Ini apa ceritanya kan itu? Ya. Maka kalau bisa jangan sakiti kaum muslimin dengan lisan, apalagi dengan lisan tuh. Ya, dengan lisan lebih sakit lagi. Makanya ada istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya. Ada juga ikhwan mengatakan, enggak Ustaz, bagus sakit gigi. Sakit hati, sakit gigi enggak enak katanya kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga silatul asdiqa. Ya, berhubungan dengan saudara. Kemudian berdoa kepada saudara kita yang saudara itu tidak tahu kalau kita doakan ikhwan. Umpamanya kita punya tetangga sakit. Ya. Kita punya tetangga sakit, kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah dia. Ya Allah sembuhkan dia. Dia enggak tahu kalau sedang didoakan. Kalau kita mendoakan dia, ya Allah sembuhkan dia, datang malaikat mengatakan walaka mithlu, engkau juga mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Jadi ketika kita mendoakan kesembuhan, seolah-olah sedang mendoakan diri sendiri itu, karena malaikat mengatakan walaka mithlu. Pamannya antum punya anak nih, nakal luar biasa. Ya. Tengok anak-anak orang itu baik-baik. Kita berdoa, ya Allah, semoga anak si fulan itu istiqomah kebaikannya. Itu sama dengan malaikat ngomong anakmu juga gitu maksudnya. Ya, jadi ini termasuk amal soleh, mendoakan orang dan dia tidak tahu sedang didoakan oleh kita. Termasuk juga mencegah khianat, artinya menjaga amanat. Kemudian juga tidak berkhianat. Kemudian juga menundukkan pandangan. Ya, kemudian juga berusaha untuk tidak bermaksiat dalam kesendirian. Ini yang paling bahaya. Bermaksiat dalam kesendirian. Dengan apa? Dengan handphone. Ya, dengan apa lagi? Kalau enggak dengan handphone. Macam-macam di handphone itu kita bisa tengok kan. Yang dulu enggak bisa ditengok, sekarang kita tengok. Semua handphone. Ya, baca hoax. Apalagi tahun politik nih banyak hoax nih. Karena ikhwan, orang kalau sudah keranjingan nengok YouTube itu, apalagi ngikutin berita-berita politik, itu akan dilupakan itu dari Quran tuh. Karena akan terus bersambung, apalagi nih beritanya, apalagi berita hoax semua tuh. Yang nyebarkan orang fasik gitu. Kadang-kadang sholat nggak sholat itu yang nyebarkan, kita ngikuti aja tuh. Oh ini bagus nih, ahli filsafat katanya. Filsafat dari Hong Kong kan gitu. Nggak perlu bagus. Quran, ngaji, ngapain orang filsafat antum mengikuti beritanya? Manfaatnya apa? Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ya membaca Quran, walaupun ya 1 ayat 2 ayat jadilah setiap hari, ya. Kemudian pergi ke masjid, menjaga solat 5 waktu, menjaga rawatib. Kemudian juga berusaha untuk menghilangkan, ini yang paling berat, menghilangkan penyakit hati. Sampai ada seorang sahabat, ya, Abdullah ibn Amr ibn As yang tadi saya ceritakan. Itu saat duduk bersama Rasul, tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor dari pojok sana jalan. Kata Rasulullah, sebentar lagi ada orang yang ahli sorga lewat dari situ katanya. Rupanya betul-betul lewat seorang sahabat Ansor. Kemudian kepalanya penuh dengan air seolah-olah habis berwudu, dan sandalnya dijinjing. Kemudian hanya lewat saja. Besoknya kata Rasul, sebentar lagi akan ada lewat rajulun min ahlil jannah, orang yang termasuk penduduk sorga. Rupanya dia lagi sampai 3 kali. Kata Abdullah ibn Amr bin As, apa amalan orang itu katanya? Biar ku coba lihat. Pura-pura dia ada masalah dengan keluarga, minta bertamu 3 hari. Karena laki-laki yang dihabarkan gembira dengan sorga ini masih bujang. Dilihatnya biasa saja solatnya, biasa saja. Banyak yang solatnya lebih hebat dibandingkan dia, baca Qurannya lebih hebat dibandingkan dia, zikirnya lebih hebat dengan dia. Kenapa Rasul mengatakan dia termasuk penduduk sorga? Kecewa dia, karena tidak ada ibadah khusus bagi dia. Setelah 3 hari dia pergi, baru dia ngomong, rupanya engkau tidak punya ibadah khusus ya katanya. Kata dia enggak ada. Lalu kenapa Rasul mengatakan kau termasuk penduduk sorga? Aku pun tak tahu katanya. Oh, boleh jadi katanya, karena setiap hari sebelum tidur aku keluarkan penyakit hatiku, aku keluarkan hasad, dengki, dan ku maafkan hari ini siapapun yang mendolimi aku katanya. Mungkin ini maksudnya Nabi itu. Dari sini menunjukkan amalan hati itu jauh lebih besar dibandingkan amalan badan, ya. Karena orang ini masuk surga gara-gara amal badan, amalan hati, bukan amal badan. Bukan karena solatnya, kata Abdullah bin Amr, biasa saja solatnya, biasa saja baca Qurannya. Bukan itu, karena hatinya yang luar biasa. Makanya Abu Bakar dilebihkan dari seluruh para sahabat itu karena kejernihan hati. Dia kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pakai pikir panjang, sami'na wa ata'na. Lain dengan sahabat yang lain, masih mikir-mikir, betulkah Muhammad Nabi? Betulkah Muhammad Rasul? Jangan-jangan bodong saja, ya. Jangan kaleng-kaleng. Enggak, Abu Bakar ini sadaqta, kau benar. Makanya ketika Abu Bakar bermasalah dengan Umar, berselisih paham, akhirnya Abu Bakar minta maaf sama Umar, Umar tak mau kasih maaf. Akhirnya Abu Bakar mengadu kepada Rasul, baru Umar sadar. Kemudian dia meminta maaf, dimarahi sama Rasul. Hei Umar, kenapa kau tidak maafkan saudaramu? Kamu tahu enggak? Dulu kata Rasulullah, aku diangkat jadi nabi, kata Abu Bakar, sadaqta, dan engkau katakan kadzabta katanya. Dulu aku jadi nabi, kata Abu Bakar, kau benar wahai nabi. Kau pula Umar mengatakan aku dusta katanya. Kan gitu kan? Itulah kelebihan Abu Bakar, kejernihan hati. Jernihkan hati nih di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan banyak lagi kalau kita bicara soal amal saleh. Intinya Rasul mengatakan amal saleh. Amal saleh itu mencakup semua amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amal itu baru bisa diterima, pertama karena keikhlasan kita kepada Allah, yang kedua karena ittiba, mencontoh Nabi SAW. Tentu yang paling atas adalah al-Islam, harus Muslim. Karena orang kafir beramal saleh ditolak kan itu ya. Muslim, kemudian mukhlis, kemudian mutabi, ikhlas, kemudian Islam dan ittiba, baru amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah masih ada kajian esok hari, ya, ba'da subuh. Mungkin tidak ada tanya jawab. Kalau yang mau tanya besok pagi saja kumpulkan pertanyaannya, ya. Karena hari ini saya juga agak sedikit serak basah ya. Lebih banyak basahnya dibandingkan seraknya. Mungkin karena banyak minum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.